Haleluya, haleluya, Jesus. Jesus. Ya Tuhan, haleluya. Ya Tuhan. Haleluya, Jesus. Ya Tuhan. Ya Jesus. Ya dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom-alaikum. Shalom-alaikum. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Masih ada sukacita? Masih ada semangat? Masih ada sukacita? Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa kasih senyum kanan kiri, muka belakang, kasih jabat tangan juga gak apa-apa. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan, kesempatan ini kita bisa kembali berkumpul sama tempat ini ya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang juga kepada kedua adik dari Putri Titik, Ibu Endah ya. Tadi sudah disampaikan bukan seperti murid, tetapi seperti teman ya, sahabat ya, orang tua ya. Ini luar biasa ya, memang seperti itulah ketika kita sudah menjadi keluarga Kristen ya, atau keluarga anak-anak Tuhan, amin ya. Jadi bisa memiliki hubungan yang dekat walaupun secara daging tidak ada hubungan darah ya, tapi ya ketika kita sudah menjadi sama anak-anak Tuhan ya, itu sudah menjadi saudara, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara. Kita sudah menaikkan doa pujian kepada Tuhan. Di bahasannya kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita akan siapkan seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita ya, terhadap firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa memberkati kita semuanya. Saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan terbagi pikiran kita ya. Kita fokus kepada firman Tuhan ya, supaya benar-benar firman Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam zaman kudus, kita akan buka kitab kita di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat pertama sampai yang ke-9. Kita baca bergantian dengan saya, nanti ayat 9 kita akan baca bersama-sama ya. Sudah siap? Ya. Judulnya di sini adalah pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kedatangan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami, demikian juga dan kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keimanan
3. Karena kamu telah kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang menyebabkan kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya dengan kemiskinannya. Amin. Tuhan memberkati. Nah, puji Tuhan Bapak Saudara ya. Judul berikutnya di sini adalah pelayanan kasih, dan saya memberikan sebuah tema renungan berbantuan saat ini adalah mengenai Allah yang peduli, ya, atau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli. Nah, Bapak Saudara, kita akan melihat, ya, benarkah Tuhan kita itu adalah Allah yang peduli? Ya, apa buktinya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang peduli? Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah peduli terhadap kita? Ya, apa tujuannya? Apa maksudnya? Apa yang menjadi tujuan dari kepedulian Allah terhadap saya dan saudara? Nah, ini kita akan pelajari bersama-sama Bapak Saudara. Nah, oleh karena itu, pertama kita akan melihat, ya, apa sih buktinya kalau Tuhan itu benar-benar peduli di dalam kehidupan kita. Kembali kita akan baca atau kita perhatikan di dalam ayat 9. Di situ ditulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di sini dulu, ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang belum pernah merasakan kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kemurahannya Tuhan? Terus deh. Betul-betul ya? Berarti semuanya sudah merasakan? Amin. Aminnya kok nggak kedengeran? Amin. Nah, Pak Marjo, amin. Sekali lagi amin. Memang benar Bapak Saudara. Kalau kita mau merenungkan bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa, ya, luar biasa. Ini ditulis adalah di mana bahwa kamu telah mengenal, jemaat yang ada di Korintus mengenal, sudah melihat, sudah merasakan akan kasih karunia, anugerah, grace, kemurahan Tuhan itu diberikan. Dan saat ini Bapak saya, ini juga kita rasakan bersama. Amin saudara. Ya. Kalau kita merenungkan, mulai dari kita bisa bernapas sampai detik ini kita bisa bernapas, ini juga karena kemurahan Tuhan. Amin. Coba kita renungkan, ya. Kalau kita melihat keluar sana Bapak Saudara, apalagi ke rumah sakit, banyak sekali orang yang menderita, banyak orang yang susah untuk bernapas, harus dibantu dengan oksigen. Ya. Dan itu kalau dihitung harganya sangat-sangat mahal. Ya. Nah, kita setiap waktu, setiap saat, setiap detik gratis dari Tuhan. Amin. Kalau dikumpulkan kita nggak akan mampu. Dunia ini kita kembalikan kepada Tuhan, ini nggak mampu, nggak sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini baru nafas. Belum yang lainnya. Kita bisa makan, amin. Kita bisa minum, amin. Ya. Sementara di luar sana masih banyak orang yang kelaparan, orang yang tidak bisa menikmati sosial. Berapa waktu yang lalu sudah lihat di wawancara ini adalah seorang, ya, yang apa namanya, dari keluarga miskin, sudah kata Tuhan, ya, karena apa namanya, beras mahal, jadi apa namanya, dia nggak bisa beli beras. Sementara dia kerjanya hanya selatutan, kadang-kala bisa kerja, kadang-kala enggak, sudah, apalagi usianya sudah tua, suami istri, kakek nenek, sudah, ya, sangat memprihatinkan. Ya, hanya mengandalkan bantuan dari orang lain. Ya, wawancara ini gimana kita makan, utang dulu katanya sama warung seperti itu. Ya, sangat memprihatinkan. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bisa makan, bisa minum, dan lain sebagainya. Amin saudaraku. Bisa menempati tempat tinggal, bisa berada di rumah. Ya, hari-hari ini cuaca panas, saudara karena Tuhan, di luar sana lebih panas lagi.
Bapak saudara. Apalagi di luar negeri ada yang lebih ekstrim lagi panasnya. Ya, kita bersyukur masih bisa menikmati seperti ini. Amin, saudara. Ya, ini kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Masih bisa bekerja, masih bisa melakukan aktivitas, bisa bepergian, bisa kesana kemari dan lain sebagainya. Ini semua juga karena anugerah Tuhan. Dan juga kita masih bisa beribadah bersama-sama. Ini juga karena anugerah Tuhan. Sementara yang lainnya juga sulit untuk beribadah. Ya, di demo dan lain sebagainya, dibubarkan, disuruh berhenti dan lain sebagainya. Kalau sudah membaca berita, kita bersyukur masih dengan luasa. Ya, ini cuma anugerah Tuhan. Sampai tidak sampai di situ sudah kata Tuhan. Kasih anugerah Tuhan. Kita bisa melihat lagi, ya, bahwa ayat 9 bagian B, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Perhatikan, menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Sampai sini dia kaya. Kenapa kaya? Ya, memang namanya Tuhan. Dia memiliki segala-galanya. Dia sang pencipta langit bumi serta dengan segala isinya, termasuk saya dan saudara itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memiliki segala-galanya. Kaya jelas. Ya, tetapi saudara, dia apa? Rela menjadi miskin. Dia rela menjadi miskin. Dia turun ke dunia. Dia meninggalkan kerajaan surga. Dia turun ke dunia. Dia mau menjadi manusia. Bahkan dia menjadi hamba. Saudara kata Tuhan, untuk dikorbankan. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Supaya kita bisa memperoleh kemuliaan yang datang dari Tuhan. Amin. Ini buktinya. Saudara, ada sebuah cerita. Ini pernah saya sampaikan, ya. Kalau saudara pernah mendengar. Tapi hari ini mungkin ada yang belum pernah mendengar. Ya, ada seorang anak kecil yang pergi ke satu toko binatang, ya, ke toko binatang anjing, saudara. Di situ dia melihat banyak anak anjing yang lucu-lucu, yang baik-baik, saudara. Dan dia sangat tertarik untuk memilikinya, saudara. Nah, kemudian dia bertanya kepada pemilik toko atau penjaga toko di situ, Pak, ini harganya berapa? Ya, anak anjing. Ya, kemudian pemilik toko ini menyampaikan nominalnya, ya, harganya sudah. Kemudian dia ngomong sama pemilik toko ini, baik Bapak, ya, saya akan pulang dulu. Saya akan cari duit, saya akan cari uang, saya akan kerja. Dan setelah uangnya terkumpul, nanti saya akan kembali lagi ke toko ini untuk membeli anak anjing Bapak. Ya. Nah, kemudian Bapak ini ngomong, tetapi jangan lama-lama, sebab anak-anak anjing ini sangat laku keras. Ya, jangan-jangan nanti kamu kembali lagi ke sini, anak anjingnya sudah laku, sudah ada yang membeli. Kemudian anak anjing ngomong, ya tidak Bapak, kalau itu kepunyaan saya, pasti tetap menjadi kepunyaan saya. Ya, dia punya iman seperti itu. Singkat cerita, dia meninggalkan toko bapak itu, dan dia mencari uang. Dia bekerja, potong rumput tetangga, bersihkan rumah tetangga, dan sebagainya. Pokoknya apapun yang bisa dikerjakan, dilakukan untuk bisa mendapatkan uang. Ya, yang penting kerjanya halal, kerjanya benar, saudara. Singkat cerita, dia sudah memberikan sejumlah uang yang cukup untuk membeli anak anjing, dan kemudian dia kembali lagi ke tokonya tadi. Pak, saya sudah kumpulkan uang. Ya, ini uangnya, saya mau beli anak anjing Bapak. Ya, kemudian suruh untuk memilih. Setelah dia memilih, Bapak ini ngomong, nah, kamu jangan pilih ini. Ya, karena anak anjing ini cacat, anak anjing ini jelek seperti itu. Tetapi anak ini tidak Bapak, justru ini yang saya pilih. Ya. Akhirnya apa? Kemudian dia membeli itu, sudah bayar uangnya, dan dia pamit. Ketika dia pamit, sudah kata Tuhan, pemilik toko ini ketika memperhatikan anak ini,
dia sangat kaget karena di balik celananya itu ternyata salah satu kakinya itu adalah cacat, ya, cacat. Kemudian pemuda toko ini tentunya menemukan, oh ternyata ini alas. Ya. Gimana, kenapa dia mau memilih anak anjing yang cacat? Karena dia sendiri adalah cacat. Nah, ini sebuah cerita. Ini adalah sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara Tuhan, di mana bahwa Tuhan kita itu tadinya adalah Allah yang memiliki segala-galanya. Dia penuh dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan. Ya. Namun dia rela menderita. Makanya saat ini kita kembali berikan diri kita. Dia rela menderita. Dia rela mengalami penderitaan yang sangat hebat. Saudara, menghadapi siksaan secara fisik, secara verbal, secara psikis, saudara dan Tuhan, ya, dia mengalami itu karena supaya saya dan saudara ini supaya benar-benar bisa memperoleh anugerah keselamatan yang ada. Amin, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Tetapi Tuhan mau memilih kita sebagaimana halnya anak kecil tadi, mau memilih anak anjing yang cacat, ya. Supaya disayangi, diperhatikan, dirawat, diberi makan, dan lain sebagainya. Kita itu seperti itu. Kita disayangi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Dia rela meninggalkan segala kemuliaan. Dia rela yang tadi kaya menjadi miskin. Supaya apa? Di sini sudah dijelaskan apa tujuan. Kenapa tadi saya katakan makanya kenapa Tuhan memperdulikan kita. Dimana di sini tulis ayat 9 bagian terakhir itu, ya, supaya kamu apa? Menjadi apa? Loh, nggak perhatikan dulu dari dulu. Membawa kita supaya kamu menjadi kaya. Ini tujuannya Tuhan. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ketika kita mendengar kata kaya, seringkali kita pandangan kita, angan-angan kita, dan itu punya banyak banyak uang, banyak harta. Mungkin rumahnya bagus, mobilnya banyak, ya, pekerjaannya banyak, perusahaannya banyak, dan lain sebagainya. Ya, identik seperti itu ketika kita mendengar kata kaya. Tetapi yang dimaksud Tuhan di sini bukan kaya seperti itu. Walaupun nanti juga bisa saja hal-hal secara materi itu bisa menjadi bagian dari kaya ini. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah, coba kita lihat sekarang, ya, kaya apa? Ya, kaya apa ini bukan maksudnya seperti apa, bukan itu. Ya, kaya itu kaya yang mana yang dimaksud oleh Tuhan melalui Rasul Paulus ini. Ayat ke-7, saudara perhatikan, ayat ke-7. Ya, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Nah, ini diantaranya dalam apa? Iman. Kaya dalam iman. Ya. Kaya dalam iman. Ya, kita itu harus kaya dalam iman kita. Amin. Ya. Iman sebesar biji sawi saja bisa menggunakan gunung. Sedangkan Tuhan. Ya, kalau hari ini bukan gunung beneran, tapi gunung masalah, gunung problema, gunung kesulitan, saudara, itu bisa dipindahkan. Ya, namun kadang-kadang ini sulit untuk kita bisa pindahkan. Kalau kita tidak memiliki iman sebesar biji sawi, biji yang sangat kecil sekali. Ya, bukan sawi, biji sawi, saudara, ya, bisa menghilangkan gunung persoalan apapun. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus kaya dan harus kita pupuk iman kita.
masalah, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kita jangan pandang kepada sesuatu masalah yang besar. Semakin kita memandang masalah itu besar, maka akan semakin besar. Tetapi ketika memandang masalah itu adalah kecil, akan semakin kecil. Amin, saudaraku. Makanya iman itu harus perlu dipupuk, terus ditingkatkan, ya, kembangkan. Ya. Kita sekali. Iman itu memang nggak kelihatan, saudara Tuhan. Nyata, saudara, bisa dirasakan. Ya, ini yang pertama. Kemudian kaya dalam perkataan. Ini jangan kita berpikir, berarti saya banyak ngomong ini bagus. Kan itu saudara. Apalagi ya, menurut saya, ya, perempuan itu kan memang sudah diteliti, ya. Itu satu hari itu bisa puluhan ribu kata, ya. Sementara yang laki-laki itu hanya sebagian saja. Ya. Dan berarti yang banyak ngomongnya itu sebenarnya yang dimaksud banyak kaya dalam perkataan ini, kata-kata yang bisa membangun. Amin. Kata-kata bisa memberkati, kata-kata yang bisa menguatkan, kata-kata yang bisa memotivasi, kata-kata yang bisa mendorong, kata-kata yang bisa membangun orang. Amin, saudara. Ini yang dimaksud itu. Bukan kata-kata yang buahnya mulai dari pagi bangun tidur sampai malam mau tidur mau terus. Ya. Orang yang ini tetapi nilainya sangat minim sekali. Sebenarnya mari kita renungkan. Ketika kita mengeluarkan kata-kata, ya, entah itu baik terhadap anak-anak kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap anak didik kita, terhadap siapapun, Bapak Saudara Tuhan, ya, kita renungkan kata-kata yang kita keluarkan itu seperti apa. Ini kira-kira menyakitkan, melukai, atau bisa membangun, atau bisa menguatkan. Ya, saudara Tuhan, mari kita renungkan. Ya, makanya diingatkan di dalam surat Yakobus, lidah itu seperti api, seperti api. Salah sedikit saja, saudara, ya, itu bisa merusak baik orang lain, bahkan bisa mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus bisa mempergunakan kata-kata lidah yang keluar dari mulut kita ini, bukan lidah kita yang keluar. Maksudnya perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini, supaya adalah hal-hal yang bisa membangun banyak orang. Amin. Yang bisa memberkati banyak orang. Ya, ini kaya artinya dalam perkataan. Kemudian kaya dalam pengetahuan, hikmat yang datang dari Tuhan. Ya, ini makanya perlu sekali ini nyambung. Perlu hikmat yang datang dari Tuhan supaya kita tidak salah di dalam kita mengeluarkan kata-kata. Kemudian kaya dalam kesungguhan untuk membantu, memperdulikan orang lain, ya, mengasihi orang lain, ya, dan juga ini dalam kasih. Ya, demikian juga adanya kamu kaya dalam pelayanan kasih, ya, pelayanan kasih. Ini yang harus kita miliki. Ini yang dimaksud oleh Tuhan mulai dari Rasul Paulus ini, Bapak Saudara Tuhan. Kenapa Tuhan memperdulikan kita? Karena supaya kita ini bisa menjadi kaya dalam berbagai hal. Intinya kaya akan pelayanan kasih. Nah, oleh karena itu kita akan lihat lagi Bapak Ibu Saudara seperti apa, ya, caranya supaya kita ini benar-benar bisa menjalankan seperti ini, saudara. Supaya kita bisa praktekkan seperti apa. Kita bisa melihat beberapa contoh di sini. Kembali ke ayat yang pertama, 2 Korintus 8 ayat pertama, mulai, saudara-saudara. Kami hendak beritahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sampai di sini, ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, apa kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini? Kalau saudara bawa
atau membaca Alkitab di HP, saudara, di situ ada dekatnya Makedonia itu ada gambar kayak bintang itu. Ketika itu diklik, ya itu akan muncul referensinya, ya ayat mana gitu, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa jemaat yang ada di Makedonia ini adalah sangat peduli dengan orang-orang miskin, sangat perhatian dengan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan juga membantu orang-orang yang melayani Tuhan. Itu yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat yang ada di Korintus ini diingatkan, diberi contoh sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, di mana bahwa mereka sudah bisa menunjukkan kasihnya, kemurahannya, anugerah Tuhan itu di dalam mereka. Ya, kita bisa melihat lagi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, ya, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Kok bisa ya? Miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Mari kita renungkan. Kita jangan mau memiliki pemikiran bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita harus sadari bahwa kita ini adalah sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita ini sudah memiliki segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, sehingga kita bisa melakukan sesuatu terhadap orang lain. Ya, ketika kita masih berpikir bahwa saya tidak memiliki apa-apa, ya, ini sulit untuk bisa memiliki hati yang penuh dengan kemuliaan. Loh, aku jadi orang cukup, aku jadi masih kurang, aku jadi masih ini itu dan sebagainya. Sulit untuk bisa memberkati orang lain. Nah, oleh karena itu mari kita belajar di sini. Di mana semua yang ada di Makedonia, walaupun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Ya, ini luar biasa. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan seluruh kemampuan mereka. Ini lagi, saudara. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini saya sangat tertarik. Coba Mbak Tessa, beliau tolong untuk diam sejenak supaya tidak mengganggu yang lainnya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberikan melalui saya. Biasanya namanya memberi sesuatu, yaitu apa yang ada di dalam dirinya. Ya. Tapi ini bisa memberi lebih dari apa yang dia punya, melebihi dari apa yang menjadi kekuatan dan kemampuan. Ini bisa dilakukan. Ini karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita memiliki hati untuk mengasihi orang lain, di situ Tuhan tambahkan kepada kita. Tuhan tambahkan kepada kita. Ya, berapa waktu yang lalu sudah dikatakan Tuhan, kami bersama istri ya ikut persekutuan ya Bapak Tuhan di Semarang itu. Ya, istilahnya kami itu seperti dicas gitu ya, kayak kalau mesinnya atau HP-nya ya itu dicas. Ya. Jadi selama ini kami kan sering menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau nggak dicas nanti lama-lama kok kosong, ya, perlu diisi. Dan itu banyak sekali berkat-berkat yang kami terima secara rohani. Ya, secara rohani banyak sekali berkat-berkat yang kami terima kepada Tuhan. Ya, amin. Ya, disalurkan. Ya, makanya perlu disalurkan. Di sini sudah ada Tuhannya. Makanya ini dimana bahwa ketika ya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita ya mau melangkah, mau menabur, mau memberikan sesuatu kepada orang lain, saudara, ini pasti nanti akan diisi lagi.
ketika kita dapat berkat, ya, salah satunya yang bisa kami tangkap adalah bahwa ketika kita sudah dipercaya oleh Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita dipercaya oleh Tuhan, maka kita harus bisa terus melakukan itu supaya kita bisa lebih lagi dipercaya oleh Tuhan. Namun ketika kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, maka berkat itu akan berhenti. Lantas tinggal dua maksudnya. Ya, jadi ketika kita dipercaya oleh Tuhan, harta benda apapun itu diberikan kepada kita. Amin. Itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Saudara, kita salurkan. Ketika kita tidak salurkan, ya ada berhenti. Tetapi kalau misalnya salurkan, nanti kan kosong lagi, diisi lagi. Salurkan, kosong, diisi lagi. Tapi kalau disalurkan, nggak keluar-keluar, ya ada. Ya wes, mau penuh. Numpuk kan tidak diisi. Logikanya itu. Coba dengan renung. Kadang-kadang kita, wah, ini nanti gimana kalau saya memberikan? Ya. Dari pagi saya melayani di Termes, ya, karena ibu kepala sana sakit, ya. Dari Sabtunya saya telepon pelayan sana, ya. Ya. Setelah saya ibadah selesai, saya melihat ada seorang anak Tuhan yang sangat memprihatinkan kondisi kehidupannya. Saya tahu namanya itu, ya. Saya tergerak hati saya untuk saya bisa menjadi berkat bagi dia. Ya, saya memberkati dia. Apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak berpikir nanti gimana. Hitung-hitungan matematikanya nanti jalan saya begitu ya. Ya. Justru ketika saya melakukan, Tuhan itu nggak mau utang dan terus dengan berbagai cara Tuhan memberkati kami. Sampai hari ini kami luar biasa menikmati berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Saudara Tuhan, ya, karena kami tidak khawatir, sedikit pun tidak khawatir. Walaupun anak saya sudah masuk kuliah, logikanya sudah seminggu sekali dia pulang, dia butuh uang itu dan lain sebagainya. Saudara mungkin bisa merenungkan untuk kehidupan di sana gimana, bayar kosnya gimana dan lain sebagainya. Ya. Tuhan menyediakan, amin. Ya, saya tidak khawatir sekali. Ya, karena saya sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kami belajar untuk mengikuti apa maunya Tuhan, apa menjadi kehendaknya Tuhan, pasti Tuhan terus campur. Habis saudara, oleh karena itu mari kita belajar. Ya, belajar nurut dengan Tuhan. Ya, kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh jemaat yang di Makedonia ini luar biasa. Mereka bisa memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kekuatan. Ketika kita belajar mempraktekkan ini bahwa serangkaian Tuhan, ya, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Memberikan kemampuan. Tetapi ketika kita tidak mau melangkah, ya kita tidak berdaya. Ya, sebagaimana perumpamaan, ya, hamba-hamba yang diberi uang ini, ya, yang lainnya yang dua bisa melakukannya dengan baik, sementara yang satu tidak dikerjakan. Akhirnya yang satu itu diambil dan diberikan kepada yang punya semua. Jadi sudah punya satu diambil lagi, jadi apa? Zero, no, kosong. Sudah dapat. Sementara yang sudah dapat 10 ditambah lagi menjadi tambah lebih banyak. Jadi mari kita renungkan. Kalau kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, kita mau belajar. Contoh lagi, janda sabar. Janda sabar. Dia punya segenggam tepung dan minyak sedikit di dalam guli-guli. Dia katakan dia akan buat roti dan setelah itu dimakan sama dengan anaknya dan setelah itu dia akan mati. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Elia supaya membuat terlebih dahulu roti dan diberikan kepada hamba-Nya. Ya. Dan ketika dia nurut, saya bilang, berikan itu terus mengalir. Logikanya, wah iman-iman ini tangguh dewi wae, kok baik harus mati, game selesai. Kok malah dikasih hamba Tuhan, ya. Tetapi dia mau melangkah, dan ketika dia percaya berkat itu luar biasa terus mengalir sampai musim hujan itu
benar-benar ya terus berkat itu mengalir luar biasa. Jadi mari kita mau belajar untuk melakukan praktekkan iman yang datang dari Tuhan supaya kita menikmati berkat Tuhan. Ya. Kemudian ayat keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan besar pada kami. Ya, perhatikan, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, ini juga ambil bagian di pelayanan orang-orang kudus. Mereka, ini lihat, memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, ini pertama-tama kepada Allah, kemudian memberikan kepada Allah juga kepada kami. Ini jemaat yang ada di Makedonia seperti ini, Bapak Saudara. Mana luar biasa, ya, mereka bisa memberikan hidupnya kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan untuk pelayanan, untuk bisa melayani banyak orang. Sudah kepada Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena mereka juga sudah merasakan kasih Allah. Mereka sudah merasakan kepedulian Allah. Dan inilah yang memang yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa Tuhan peduli terhadap umatnya? Supaya mereka benar-benar bisa menjadi kaya di dalam kemuliaan, kaya di dalam kasih. Makanya jemaat yang ada di Korintus ini diingatkan, diberi contoh sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Dan hari ini berlaku bagi jemaat Tuhan yang ada di Bali. Kalau kita sudah merasakan kepedulian Tuhan, mari kita harus memiliki kekayaan sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Amin, saudara. Amin. Kita harus kaya. Kita jangan mau miskin. Kita jangan mau terus ditipu daya oleh iblis. Pengaruh-pengaruh dari iblis, suara-suara dari iblis. Oh, kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa melakukan ini. Ya, itu punyamu, itu punyamu sendiri. Jangan lakukan ini dan sebagainya. Itu suara iblis. Ya, mari kita belajar. Kita harus kaya, kaya dalam iman, ya, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam membantu, kaya dalam melakukan pelayanan kasih. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki. Kenapa Tuhan peduli terhadap saya dan saudara? Karena begitu juga supaya kita kaya di dalam pelayanan kasih. Amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, Tuhan kita adalah sudah berkorban bagi saya dan saudara. Dia rela menjadi miskin, tapi dia kaya dengan kemuliaan. Dia berani meninggalkan kemuliaan. Dia berani meninggalkan segala fasilitas yang ada di dalam hidup. Dia rela memberikan, dia rela menjadi hamba-Nya supaya kita benar-benar bisa menjadi kaya di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini yang perlu kita lakukan, tapi bisa kita praktekkan di dalam iman kita supaya bisa membuahkan bangsa kita untuk kita bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, amin, Tuhan. Mari kita undang berdiri, kita akan siapkan seluruh iman kita untuk kita sama-sama menikmati perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoakan Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita memiliki kekayaan sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus? Apakah kita justru merasa kita tidak memiliki apa? Kita tidak bisa melakukan. Ketika kita sudah merasakan kasih Allah, kepedulian Allah, anugerah Allah, tentu kita akan bisa melakukan sesuatu bagi orang lain.